Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aldo Setiawan, Sarjana Sains, Magister Sains. Hingga saat ini, saya telah bertugas menjadi dosen di Universitas Airlangga, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, program studi Teknik Robotika sejak 1 Januari 2021. Saya memiliki latar pendidikan Sarjana Fisika Instrumentasi Universitas Indonesia dan Magister Mekatronika dan Robotika University of Leeds. Selama bertugas menjadi dosen, saya telah mengikuti Diklat Pekerti pada tahun 2020 dan Applied Approach pada tahun 2021. Hingga saat ini, saya telah ditugaskan untuk membantu mengajar beberapa mata kuliah yang relevan dengan keilmuan yang saya miliki, antara lain sensor aktuator, computer aided design, sistem tertanam dan IoT, otomasi industri, elektronika, rangkaian listrik, mobile robot, dan robot terbang. Mata kuliah yang telah ditugaskan kepada saya saat ini salah satunya adalah mata kuliah sensor dan aktuator dengan kode RKS 202. Mata kuliah ini memiliki beban 3 SKS yang merupakan mata kuliah wajib semester 4 dari program studi S1 Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa dituntut untuk mampu menjelaskan konsep dasar pada sensor dan aktuator berdasarkan prinsip fisika, mampu menghitung dan menganalisa parameter dalam sensor dan aktuator, mampu merekayasa integrasi sistem sensor dan aktuator sesuai kebutuhan dan permasalahan secara mandiri maupun berkelompok. Pada mata kuliah ini, mahasiswa harus mengambil rangkaian listrik terlebih dahulu, sehingga memiliki fondasi yang kuat saat memahami rangkaian penerapan sensor dan aktuator. Dalam penyampaian seluruh pembelajaran, dibagi menjadi 14 pertemuan pada mata kuliah ini yang berisi antara lain pemahaman transducer, sensor, dan aktuator, prinsip kerja sensor berbasis tegangan, arus, dan fasa listrik, prinsip kerja sensor posisi, perpindahan, kecepatan, dan akselerasi, prinsip kerja sensor gaya, tekanan, dan aliran, prinsip kerja dari sensor temperatur, kelembaban, dan pH, sensor intensitas cahaya dan radiasi, performa dan karakteristik sensor dan aktuator, matching impedance, range, span, resolution, akurasi, repeatability, sensitivitas, histerisis, nonlinearitas, saturasi, respon frekuensi, kalibrasi, eksitasi, dan deadband dari sensor, prinsip kerja aktuator pemanas, solenoid, dan motor, prinsip kerja aktuator dengan jenis kontaktor, microelectromechanical system, dan teknologi fabrikasi sensor, interface atau antarmuka sensor dalam implementasi sensor, dan yang terakhir, integrasi dan implementasi sensor dan aktuator. Untuk mendukung ketercapaian mata kuliah, berbagai metode pembelajaran selain kuliah penyampaian materi, tutorial praktek perancanan, hingga kasus pemecahan masalah baik secara mandiri maupun secara berkelompok. Untuk mempermudah mahasiswa dalam mengakses materi, selain menyediakan materi perkuliahan pada LMS dalam bentuk buku rujukan, slide, dan catatan digital, saya juga menyajikan materi audiovisual yang menarik untuk menjelaskan mekanisme kerja sensor dan aktuator. Penggunaan simulasi sistem juga dapat memfasilitasi mahasiswa dalam melakukan eksplorasi mandiri, sehingga mereka tetap dapat memahami materi meskipun tidak hadir di kelas. Adapun inovasi tersebut, pembelajaran yang saya lakukan dengan menggunakan program simulasi akan sangat membantu menunjukkan bagaimana mekanisme sensor bekerja, sehingga mahasiswa dapat lebih memahami secara komprehensif. Tidak hanya itu, saya juga menerapkan sesi tanya jawab yang interaktif, yang tidak membosankan, permainan di kelas ya, agar tidak merasa bosan atau mengantuk dengan materi yang berat. Asesmen pada mata kuliah ini terbagi menjadi tugas mandiri 25%, tugas berkelompok 20%, UTS 25%, UAS 25%, dan juga keaktifan dari mahasiswa 5%, di mana seluruh detail rubrik penilaian sudah tercantum pada kontrak perkuliahan yang saya tampilkan pada LMS. Untuk materi kuliah yang selanjutnya saya akan berikan pada video pengajaran, yaitu materi kuliah pada pertemuan ke-9 dengan topik karakteristik dan performa dari sensor dan aktuator, di mana pada pertemuan ini memiliki sub CPMK mahasiswa mampu mengimplementasikan sensor dengan perhitungan dan penyesuaian berdasarkan
berbagai karakteristik dan parameter-parameter penting pada sensor dan aktuator. Nah, berikut merupakan cuplikan video perkuliahan saya di kelas sebagai gambaran bagaimana suasana real belajar mengajar pada kelas saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Oke, bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Sensor dan Aktuator RKS 202 ya. Hari ini masuk ke TM9 ya, di mana kita akan mempelajari karakteristik dan performa dari sensor dan aktuator. Di materi-materi sebelumnya kita membahas bagaimana sensor bekerja dengan berbagai macam fenomena fisiknya, tapi kali ini kita akan membahas bagaimana karakteristik dan performanya. Kenapa sih itu penting dan mungkin ada parameter-parameter yang akan kita bahas. Nah, untuk materinya teman-teman bisa download di Hebat seperti biasa, dan untuk buku acuannya kalian bisa buka Fred and Jacob di bab 3 ya. Nah, kita masuk dulu saja ya untuk materinya. Oh iya, sebelum kita mulai kita presensi terlebih dahulu seperti biasa. Ya, silakan presensi. Dilarang untuk titip presensi ya, teman-teman. Ya, sekarang silakan presensi. Ya, masuk. Habis dari mana? Oke, masih 5 menit. Tidak apa-apa, silakan masuk ya. Jadi sesuai aturan kelas seperti biasa ya, sesuai kontrak di mana keterlambatan di atas 15 menit tidak bisa masuk ke kelas ya. Tadi teman kamu masih 5 menit. Tidak apa-apa. Oke, sudah selesai presensinya? Oke, kita masuk ke materi ya. Sebelum kita mulai, saya ingin menunjukkan kenapa sih kita penting sekali mempelajari karakteristik dan performa dari sensor. Ya, mungkin teman-teman pernah melihat ya kondisi seperti ini, atau ya pernah ada yang merasakan atau melihat di video ya, di mana ada sliding door yang tidak berfungsi mungkin saja gitu ya. Pada saat kalian masuk, tapi tidak bisa masuk gitu ya. Atau terbuka, lalu tertutup lagi. Ada yang pernah seperti itu? Pernah. Jadi mungkin saya kasih lihat ya videonya ya, bagaimana itu terjadi ya. Nah, misal seperti ini ya. Teman-teman tahu kan sliding door itu berfungsinya karena apa? Karena dari sensornya ya. Sensornya mendeteksi orang ya. Nah, di sini yang terjadi pada saat orangnya datang, mungkin karena telat ya, atau sensornya tidak mendeteksi dengan baik ya, atau sensornya memang tidak mendapatkan tuning yang baik ya. Itu adalah salah satu contoh kenapa kita penting sekali memahami karakteristik dari sensor, memahami performa dari sensor. Dan sensor itu memiliki parameter yang sangat banyak ya. Dan perlu kita ketahui dalam kita membuat suatu alat, kita membuat suatu teknologi, kita membuat suatu device ya. Di mana mungkin hampir seluruh ya device yang kita miliki itu pakai sensor. Handphone kalian, laptop, AC ada sensornya, suhu gitu. Handphone kalian sudah pasti dipenuhi banyak sensor gitu ya. Kalian bayangkan ya, kalau misalnya ini hanya aplikasi yang sangat sederhana gitu ya. Untuk buka tutup pintu. Resiko terberatnya apa sih? Ya paling kejepit gitu kan. Tapi kalau misalnya sensor pada saat mendeteksi benturan pada mobil, apa yang terjadi kalau misalnya sensor tersebut tidak diketahui dengan baik performanya? Tidak dituning dengan baik sistemnya karena sensor tersebut. Misalnya mobil nabrak dulu, baru airbag-nya hidup. Nah, kalau seperti itu kan sangat fatal ya. Apalagi untuk hal-hal yang menyangkut nyawa orang. Nah, di situ adalah alasan yang cukup besar ya, kenapa kita perlu mempelajari karakteristik dari sensor ataupun aktuator. Sama seperti halnya sensor, aktuator pun juga sama. Kita perlu pelajari karakteristiknya, bagaimana performanya. Sehingga kita bisa membuat sesuatu ya sesuai dengan
yang kita inginkan. Ya, misal kita ingin membuat sistem pengamanan yang betul-betul aman. Kita ingin membuat alat yang memang misalnya hidup pada saat suhu sekian, ya seperti itu ya. AC, dia akan mengontrol sampai misalnya 23 derajat ya. Intinya ini akan membantu kita membuat alat bekerja sesuai yang kita inginkan. Nah, dan kenapa penting juga ya kita mempelajari karakteristik dan performa dari sensor ya? Karena di sini kita akan banyak belajar terkait dengan parameter-parameter seperti ini ya, transfer fungsi dari sensor ya, span, frekuensi respon, akurasi, repeatability ya, dan seterusnya banyak sekali. Intinya teman-teman akan belajar bagaimana memahami sensor ya, dan memahami bagaimana membaca datasheet dari sensor ya. Jadi kita belajar untuk memahami ini ya, datasheet dari sensor ya. Penting sekali, kenapa? Karena kalau kita membuat alat ya, kita membuat device, kita harus tahu nih ya, karakteristik dari sensornya itu seperti apa. Tapi bagaimana kita bisa mengetahui kalau misalnya kita tidak memahaminya ya. Oleh karena itu kita perlu mempelajarinya ya. Di sini ya, kuliah sensor dan aktuator. Nah, jadi kenapa sih datasheet penting ya, teman-teman? Tadi sudah saya jelaskan ya, kenapa ini penting, karena memang ini adalah kitab acuan teman-teman dalam membuat suatu sistem, membuat suatu alat ya. Kitabnya apa? Ya ini. Ya. Kalau misalnya kita bicara terkait dengan misalnya ya, di agama ada hukum-hukum ya. Kalian akan melihat hukumnya dari mana? Ya dari sumber yang terpercaya, misalnya Al-Quran atau hadis seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kita mengaplikasikan suatu sensor, maka kita perlu menggunakan ini, yaitu dari mana sih ini sensor? Dari si manufacturer, dari pabriknya. Pabriknya telah memberikan spesifikasi yang detail tentang karakteristik dan performanya. Tapi apalah artinya kalau misalnya teman-teman tidak memahami begitu ya, tidak memahami bagaimana cara membaca dari datasheet ini ya. Dari datasheet ini kita bisa mengetahui macam-macam ya. Kita tahu ya deskripsinya bagaimana sensor itu bekerja, functional blocknya dari diagram sensor ya. Spesifikasinya, kemampuan maksimumnya, kemampuan kapan dia rusak, kapan dia bisa berfungsi dengan baik, suhu berapa yang berfungsi dengan baik ya, seperti itu ya. Banyak sekali ya, dimana kita dalam menentukan spesifikasi misalnya suatu alat atau suatu device atau apapun itulah yang berhubungan dengan mechanical dan electronics ya, seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya kita akan sedikit membahas ya terkait dengan transfer fungsi dari sensor. Teman-teman sudah belajar fungsi transfer? Sudah belum? Di mata kuliah apa? Hah? Sistem linier. Nah, itu sistem linier itu adalah salah satu contoh yang baik ya, gitu ya. Kalian belajar fungsi transfer. Ada yang tahu nggak sih? Transfer fungsi itu gunanya buat apa? Ada yang bisa jawab? Yang ujung? Yang main HP? Apakah bisa menjawab? Ada yang bisa jawab? Tidak ada? Gunanya apa, ayo? Ya, jadi transfer fungsi, kalau misalnya kita lihat di sini, transfer function of a sensor. Nah, ini kasusnya sensor. Ya. Karena apa? Karena sensor itu akan menerima inputan lalu mengeluarkan output, ya. Transfer fungsi itu gunanya untuk apa? Untuk merepresentasikan ya, bagaimana sih transfer itu berlangsung begitu ya. Misal kita mau memahami bagaimana sensor suhu ya. Sensor suhu inputannya apa? Suhu, ya. Karena fenomena fisik, kita kan sudah belajar di minggu lalu ya. Sebelumnya kita belajar kalau misalnya inputannya suhu, outputnya apa? Ya bisa macam-macam, ya enggak? Fenomena fisik lainnya ya. Apa contohnya? Yang paling gampang itu adalah tegangan, ya. Tegangan adalah outputnya, inputnya adalah suhu. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui sistem itu bekerja? Inputnya suhu, outputnya tegangan. Yaitu dengan
fungsi transfer, ya, fungsi transfer dari sensor tersebut, karena ini akan berbicara bagaimana sensor itu bekerja dalam mentranslasikan besaran dari fisis suhu menjadi tegangan yang akan kalian olah, ya. Nah, ini penting sekali, ya. Ini contoh, ya. Di sini contoh, ini ada inputnya apa? Misalnya ini humidity, sensor kelembapan, ya. Outputnya tegangan, ya. Input kelembapan, output tegangan. Nah, di sini ada hubungannya. Nah, seperti ini, ya. Kalau misalnya seperti ini bisa kita katakan linear, ya, seperti itu, ya. Ada juga yang dalam bentuk apa namanya? Grafik, ada juga yang dalam bentuk tabel, ya, seperti ini contoh tabel, ya. Jadi inputannya berapa suhunya, outputnya berapa milivolt, ya, dan seterusnya. Nah, mungkin teman-teman sudah belajar, ya, di sistem kontrol, ya, mungkin, atau di sistem linier, ya, bagaimana terkait dengan apa namanya perhitungan fungsi transfer, ya. Kalian juga mungkin kalian familiar dengan ini, ya, seperti itu, ya, untuk transfer fungsi, ya. Ini contoh yaitu thermocouple, ya. Fungsi transfernya diidentifikasikan dalam bentuk formula seperti ini, ya. Ada V out per T, ya. Di sini ada koefisiennya, gainnya, lalu tau ini adalah fungsi waktunya, delaynya, ya, seperti itu, ya, dan seterusnya, ya, seperti itu. Ini adalah contoh, ya, bagaimana itu bisa diaplikasikan, ya, seperti itu. Oke. Nah, mungkin selanjutnya kita akan membicarakan sensitivitas. Nah, ini adalah salah satu parameter, ya, yang memang cukup penting, ya, untuk kalian pelajari, yaitu sensitivitas dari sensor, ya. Sensitivitas dari sensor ini akan menentukan, ya, seberapa besar output terhadap input, ya. Semakin besar sensitivitasnya, maka outputnya semakin reaktif, begitu, ya. Misal, ya, ada input ini seperti ini, ya, kita bisa lihat ada delta output, ada delta input, ada parameter 1, 2, 3, 4, 5. Nih, kita bisa lihat kalau misalnya di sini adalah input, di sini adalah output. Ada yang bisa menjawab yang mana yang memiliki sensitivitas terbesar? Ada bisa jawab? Ya, yang mana? Saya parameter 3. Parameter? 3. Sama jalan 3, ya. Yang nomor 3? Iya. Yang ini? Iya, Pak. Itu. Kenapa dia bisa dikatakan memiliki sensitivitas yang paling besar? Karena inputnya itu lebih kecil dibanding parameter lain, tapi outputnya paling tinggi. Oke, kita bisa melihat di sini, ya, ada delta input, ada delta output. Delta input perubahannya yang paling kecil, tapi delta outputnya yang perubahannya paling besar, ya. Betul sekali, ya. Jadi yang nomor parameter 3 ini memiliki sensitivitas paling besar, ya. Nah, di datasheet, ya, ada juga yang namanya sensitivity plot, ya. Jadi kita bisa tahu nih pada saat parameter berapa dia sensitivitasnya terbesar. Nah, di sini pentingnya kita mengetahui ini sehingga kita bisa mengkondisikan sensor agar bekerja pada kondisi sensitivitas yang tepat sesuai dengan yang ingin kalian desain, ya, seperti itu. Oke, ini ada contoh, ya, sensitivity plot pada photodiode, ya. Di sini kita bisa lihat spectral sensitivity terhadap wavelength, di mana photodiode ini punya sensitivitas terbesar pada saat wavelength tertentu, ya. Nah, ini adalah sensibility plot, ya. Jadi di sini kita bisa lihat sensitivitasnya berubah terhadap parameter tertentu. Nah, ada lagi sensitivitas lain, ya, dalam bentuk derajat, ya, derajat deteksi, ya, begitu. Ini contoh pada photodiode juga, ya, di mana dia memiliki sensitivitas terbesar pada 0 derajat. Jadi kalau misalnya photodiode, ya, misalnya ini adalah photodiode, maka sensitivitas terbesarnya ada pada derajat sekian, bukan derajat sekian. Contoh seperti itu. Nah, saya akan membuka diskusi, ya. Kan kalian sekarang sudah tahu nih, ya, ada sensitivitas yang tinggi, ada sensitivitas rendah. Bagaimana sensor yang memiliki sensitivitas tinggi, bagaimana sensor memiliki sensitivitas rendah. Nah, kapan sih kita butuh high sensitivity, kapan sih kita butuh low sensitivity? Saya mau tanya nih ke teman-teman, ini menjadi bahan diskusi nih. Lebih baik mana?
high sensitivity atau low sensitivity ya gitu ya. Misal misalnya pada mikrofon. Menurut kalian lebih bagus high sensitivity atau low sensitivity? Ya. High sensitivity karena harus bisa menangkap suara dengan baik. Seperti kan mikrofon itu biasanya 120 desibel ya. Nah itu kan sensitivitasnya tinggi. Jadi mikrofon itu high sensitivity sih menurut saya. Ada yang tidak sependapat? Silakan. Pernah nggak kalian mendengar feedback pada mikrofon? Pernah nggak kalian mendengar feedback? Kalau misalnya kalian pakai mikrofon ya, lalu habis itu bunyi wih 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 wih, nah kayak gitu, berulang, makin lama makin kenceng. Itu karena sensitivitasnya tinggi atau sensitivitasnya rendah? Sensitivitasnya tinggi, ya. Dia mendengar kembali suara yang dihasilkan dari mikrofon tersebut, lalu ditangkap kembali, diperkuat lagi, ditangkap kembali, diperkuat lagi, dan makin lama makin besar. Nah, pada saat kasus tersebut, butuh sensitivitas rendah atau sensitivitas tinggi? Rendah, ya. Ada kasus tertentu yang kita butuh sensitivitas rendah, ya. Coba, sekarang ada nggak yang bisa jawab kalau misalnya di mana kita butuh sensitivitas yang tinggi? Di sensor apa? Ada yang bisa jawab? Speaker itu bukan sensor. Ada yang bisa jawab? Tadi saya sempat bahas di awal loh sensornya. Ya, apa? Yang kayak crash detection gitu, yang buat mobil, buat ngedip airbag. Ya. Crash detection, apa tuh sensornya? Kurang tahu. Ada yang lain? Ya? Encoder, Pak. Encoder, kenapa butuh sensitivitas tinggi? Karena kalau misalkan dia sensitivitasnya dia low, dia bakal ada errornya tuh gede, Pak. Jadi kita posisi sebenarnya dan posisi yang di data. Oke, pertanyaan bagus ya. Ini pertanyaan bagus ya. Apakah itu yang dimaksud dengan sensitivitas atau akurasi? Nah, itu menjadi pertanyaan ya untuk teman-teman ya di pertemuan selanjutnya ya. Kita akan membahas terkait dengan akurasi. Ada yang namanya sensitivitas, ada yang namanya akurasi. Sensitivitas itu bukan berarti akurasi. Terkait dengan masalah error, error itu adalah akurasi. Ya. Contoh yang kita butuh low sensitivity, misal ya teman-teman tahu termokopel. Ya, teman-teman tahu ya mungkin udah belajar ya, termokopel itu outputnya kecil sekali. Skalanya milivolt. Sehingga butuh sekali tuh sensitivitasnya tinggi. Walaupun dia outputnya kecil, tapi kita bisa perbesar ya seperti itu. Ya, seperti itu contoh ya. Oke, untuk selanjutnya teman-teman kan sudah tahu nih ya sensitivitas pada sensor ya. Jadi teman-teman perlu mengumpulkan 3 sensor dengan datasheet yang lengkap begitu ya. Dan penjelasan fenomena fisisnya begitu. Sehingga kalian bisa buat dalam bentuk dokumen ya. 3 sensor saja dalam bentuk dokumen PDF ya kalian buat ya, misalnya 1 sensor termokopel gitu ya. Terus di situ ada pembahasan sensitivitasnya. Lalu ada sensor misalnya UV-tron ya atau ultrasonik, ada sensitivitasnya dan sensor-sensor lainnya ya. Tapi fenomena fisisnya harus 3 yang berbeda ya. Nanti teman-teman bisa submit di Hebat e-learning ya. Dan di situ ada deadline-nya. Diharap kalian mengumpulkan sebelum deadline ya. Kalau misalnya setelah deadline ya mungkin akan ada pengurangan nilai. Oke. Mungkin hari ini cukup ya. Kita akan bertemu lagi minggu depan ya. Kita akan membahas terkait dengan parameter akurasi pada sensor ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi kalau kita lihat pada sensor-sensor ini kan memiliki datasheet Ya. seperti itu. Nah, kemudian yang saya pertanyakan di sini, apakah dari manufaktur itu memberikan spesifikasi tentang noise pada sensor tersebut ya? Karena kan pada aplikasi real time-nya itu juga pasti berbeda seperti itu. Ya, pasti ya. Jadi tergantung, mungkin tidak selalu, ya. Kalau untuk sensor-sensor tertentu yang memang
ya misalnya kayak mikrofon tadi ya. Mikrofon itu akan ada tuh parameter noise yang memang signifikan untuk kerja sensor tersebut. Kalau misalnya parameter noise itu tidak signifikan untuk kinerja sensor tersebut, mungkin tidak ada. Tapi kalau misalnya memang signifikan, pasti ada. Ya contohnya tadi mikrofon. Akan dijelaskan nih bagaimana noise-nya. Di band berapa, frekuensi berapa dia akan menghasilkan noise, frekuensi berapa dia noise-nya paling sedikit. Contoh seperti itu. Misal ada sensor proximity untuk mendeteksi ada atau tidak ada saja, ya. Maka ya tidak diberitahu terkait dengan noise tersebut karena memang tidak signifikan untuk sensor tersebut karena dia hanya mendeteksi ada barang atau tidak ada barang. Seperti itu ya. Jadi tidak perlu adanya noise. Ya. Oke, pertanyaan bagus ya. Mungkin saya bisa tutup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.